Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya M. Api Fadila, NPM J1F022036. Saya di sini akan menjelaskan tentang manajemen proyek sistem informasi dan teknologi informasi. Nah, di sini manajemen proyek sistem informasi dan teknologi informasi adalah proses perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian sumber daya, termasuk manusia, perangkat keras, perangkat lunak, data, dan jaringan. Untuk mencapai tujuan proyek TI, teknologi informasi tertentu dalam batasan waktu, biaya, dan kualitas yang telah ditetapkan. Tujuan dari manajemen proyek SI-TI itu adalah menyelesaikan proyek tepat waktu, menjaga agar proyek sesuai anggaran, memenuhi kebutuhan ekspektasi pemangku kepentingan atau stakeholdernya. Setelah itu ada mengelola risiko, perubahan dan kompleksitas dalam proyek TI. Setelah itu adalah menghasilkan sistem informasi atau solusi teknologi informasi yang berkualitas dan bermanfaat. Di sini fungsi dari proyek sistem informasi itu ya seperti yang dijelaskan tadi, itu supaya proyek dalam pembuatan proyek sistem informasi tersebut terhadap waktunya itu pas sesuai pemangku kepentingan arahkan, dan juga biayanya itu sesuai dengan yang disediakan. Jangan sampai waktu dan biayanya itu melebihi batas dari yang telah ditentukan. Itu akan membuat kerugian dalam pembuatan proyek SITP tersebut. Kita lanjut saja kepada pembuatannya. Itu di studi kasusnya. Nah, di sini ada perusahaan X berencana mengembangkan sebuah website resmi untuk pertemuan promosi dan layanan pelanggan. Proyek ini dibagi dalam 5 tahapan kerja atau tasknya. Itu masing-masing memiliki waktu pelaksanaan tertentu, ketergantungan antar tugas, dan efisiensi yang harus diperhatikan. Setelah itu adalah tasknya. Ada task-tasknya itu pembuatan UI, itu durasinya 7 hari. Setelah itu ada pengembangan backend dan frontend, itu 15 hari. Setelah itu ada pengujian sistem, itu 5 hari. Integrasi sistem itu 7 hari, dan dokumentasi itu 5 hari. Proyek ini dia ada not-notnya atau kayak batasannya. Itu proyek ini dirancang memiliki ketergantungan antar tugas yang ketat. Tahapan pengembangan ini hanya bisa dimulai setelah setelah UI selesai. Pengujiannya hanya dimulai setelah pengembangan selesai. Integrasi dilakukan setelah pengujian selesai. Satu-satunya tugas yang fleksibel dari waktu dokumentasi adalah dokumentasi. Namun tetap harus diselesaikan sebelum proyek selesai. Tim proyek harus merencanakan jadwal dengan cermat yang memastikan bahwa seluruh tahapan dapat diselesaikan sesuai target waktu tanpa saling menghambat. Di sini kita bisa langsung menggunakan Microsoft Project-nya untuk supaya lebih terdata. Yang pertama itu ada pembuatan UI dulu. Pembuatan UI. Setelah itu ada namanya pengembangan backend. Dan WMN. Setelah itu ada pengujian, dan ada integrasi sistem, dan dokumentasi. Untuk pembuatan UI itu ada 7 hari. Untuk pengembangan backend itu ada 15 hari. Untuk pengujian sistem itu ada 5 hari. Untuk integrasi sistem itu ada 7 hari. Untuk dokumentasi ada 5 hari. Kita mulainya di hari ini, itu pada tanggal 7 Agustus. Di sini kita bisa lihat pada hari selesainya itu di pada mulai 7 Agustus, itu selesainya di tanggal 15. Jadi kita
lanjutkan di kalau udah selesai pembuatan UI di tanggal 15, itu berarti di pengembangan backend dan frontend itu dimulai pada tanggal 16. Karena seperti note pada studi kasusnya, itu tahap pengembangan hanya bisa dimulai setelah UI selesai. Jadi kita mulainya di tanggal 16. Sama seperti pengembangan backend dan front end, itu pengujiannya bisa dilaksanakan setelah pengembangan selesai. Berarti itu dimulai pada tanggal 5 di bulan 9. Integrasi sistem itu bisa dimulai pada tanggal 12. Untuk dokumentasi itu bebas dilaksanakan hari apa hari apa saja, di tanggal berapa saja, tetapi untuk finishnya itu maksimal di tanggal ini ada yang salah, itu di tanggal 12 bulan ini 9. Nah, berarti tanggal selesainya untuk dokumentasi itu maksimal di tanggal 9, di tanggal 22 di bulan 9 juga. Itu untuk maksimal, tapi kita fleksibel, itu bisa di hari apa saja untuk dokumentasi. Di sini bisa ataupun di maksimal berarti itu di tanggal 20. Nah, berarti dokumentasi itu startnya di tanggal 16, itu maksimal pembuat start dalam task atau tugas dokumentasi. Di sini juga ada predecessor, itu untuk kita jadikan di sini kita dalam pembuatannya itu menggunakan manual. Jika kita menggunakan predecessor, itu nanti bisa langsung otomatis tanggal-tanggalnya itu menyesuaikan sesuai dengan task yang pertama. Jika kita tulis di sini 1, jadi ini satu. Sebelum saya menjelaskan tentang kita pembuatan predecessor, saya jelaskan sedikit. Pada predecessor itu ada macam-macamnya. Predecessor itu terdapat 4 macam. Yang pertama itu ada finish to start atau FS, selesai ke mulai. Jadi jika task kedua itu tidak akan bisa dimulai sampai tugas A selesai. Itu yang sedang kita gunakan di studi kasus ini. Dan juga ada terdapat start to start, mulai ke mulai, ya, dimana tugas B tidak bisa dimulai sampai tugas A dimulai. Jika tugas A belum dimulai atau tugas 1 pembuatan UI belum dimulai, berarti tugas B itu juga belum bisa dimulai. Juga terdapat finish to finish, dimana tugas B tidak bisa selesai sampai tugas A selesai. Setelah itu ada namanya tugas B. Tugas B tidak bisa diselesai sampai tugas A selesai, sudah dimulai. Jadi itu untuk tipe-tipe predecessornya. Jadi kita contohkan di sini ada tanggal 15 1, di sini tanggal ada tanggal 15 dan mulainya lagi di tanggal 18. Kenapa untuk ini otomatis di tanggal 18? Karena selesainya itu di tanggal 15 hari Jumat. Sedangkan untuk hari Minggu, kita mulainya lagi di hari tanggal 18, itu di hari Senin. Bisa terlihat itu hari Senin. Jadi terlangkah untuk Sabtu Minggunya itu dilangkah, karena biasanya dalam segi tugas ataupun segi perkantoran itu untuk Sabtu Minggu itu diliburkan. Jadi untuk di sini langsung otomatis diliburkan karena kita menggunakan predecessor. Dan juga bisa kita gabungkan untuk yang 2 itu kita tulis saja ini 2, 3, dan yang 4
Untuk dokumentasi itu kita bisa buat 4 selesai, tidak bisa nah, untuk finish to finish, jadi kita bisa gunakan FF 4 FF. Nah, jadi waktunya itu berbarengan untuk harinya. Bisa mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan dalam awal ya. Nanti kita akan lanjut lagi pada pembuatan pelatihan-pelatihan atau pembelajaran-pelajaran yang lain, karena masih banyak dalam pembuatan uh, uh, dalam pembuatan manajemen proyek ini, atau ya manajemen proyek ini, dan pembuatan pengajaran yang lainnya, seperti tentang biaya ataupun tentang sumber daya manusianya itu belum kita gabungkan, tentang uh, kebutuhan-kebutuhan seperti sumber dayanya itu belum kita masukkan ke dalam ini. Tapi karena waktu yang singkat ini tidak bisa saya jelaskan dalam lebih banyak, jadi saya tutup terlebih dahulu, dan semoga kita bisa bertemu lagi di lain video ataupun di pertemuan selanjutnya. Terima kasih.